Guys, klik tombol subscribe karena klik tombol subscribe itu gratis dengan subscribe kamu support channel ini untuk upload video setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe. Selamat menonton. Yahoo. Dua hal. Pertama, sebenarnya tidak ada gunanya bagi society atau bagi masyarakat Indonesia undang-undang seperti ini. Betul, di dalam soal hak asasi tidak ada hukum yang bisa melampaui hak untuk berbicara. PDIP itu pemimpin koalisi di DPR saat ini. Jadi PDIP bisa mengkondisikan semua partai-partai untuk kalau itu memang sesuatu yang begitu penting, apalagi kalau Pak Ahmad menyampaikan begitu heroik tahun 2003 untuk menegaskan TAP MPRS nomor 25 itu. Oke. Maksud saya, Pak, apa yang saya bilang lucu-lucu ini, kita mengatur negeri kita ini amatiran. Itu kan memperlihatkan bahwa ini seperti piala kaleng, supaya nggak kedengaran kalengnya didempul tebal gitu. Itu kabinet dempulan semua. Jadi artinya kesimpulan kita, kalau kita mau mempertahankan Indonesia, jangan hanya berteriak NKRI forever. Tidak cukup. Atasi di persoalan. Tapi kita perlu ingatkan bahwa sebetulnya topik pembicaraannya itu bukan itu. Ya. Jadi udah bagus banget itu ya penjelasannya. Tetapi masalahnya bukan itu. Masalahnya sekarang umat beragama ya, terutama umat Islam merasa terusik ya rasa kebangsaannya dengan RUU HIP ini. Ini juga membunyikan alarm ya, kehati-hatian pada umat bahwa kalau yang begitu penting saja dan ini ibaratnya seperti gajah di pelupuk mata seolah-olah tidak terlihat. Margarito Kamis mengatakan, jangan-jangan RUU HIP adalah cara menyediakan pintu masuk untuk mereduksi Pancasila. Pakar hukum tata negara Margarito Kamis mengkritik DPR yang mengusulkan RUU haluan ideologi Pancasila. Margarito Kamis menilai, adanya RUU HIP adalah cara untuk mereduksi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jangan-jangan ini cara meredukasi Pancasila. Sekali lagi, ini kan diletakkan dengan undang-undang yang menjadi objek mulia, kata Margarito Kamis. Dalam webinar bertema RUU HIP dalam perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Margarito Kamis beralasan RUU HIP ini membuka ruang hidupnya ideologi lain karena tidak dimasukkannya TAP MPRS nomor 25 tahun 1966 tentang pembubaran Partai Komunis Indonesia. Pernyataan sebagai organisasi terlarang di seluruh wilayah negara dan larangan setiap kegiatan untuk menyebarkan atau mengembangkan paham atau ajaran komunis atau Marxisme dan Leninisme. Menurutnya, TAP MPRS nomor 25 tahun 66 merupakan hal fundamental sebagai pijakan dari RUU HIP ini. Jadi, jangan-jangan RUU HIP ini adalah cara untuk menyediakan pintu masuk kecil untuk meredukasi Pancasila, ujarnya. Namun, ia juga menyoroti dominasi perbincangan TAP pelarangan PKI dan ajaran komunisme itu. Menurutnya, hal itu menenggelamkan semua kalangan ke dalam, seolah-olah TAP itu adalah satu-satunya TAP yang relevan untuk diperbincangkan ketetapannya. Padahal, kata Margarito, ada ketetapan lain yang berhubungan dengan RUU HIP, namun banyak dilupakan oleh orang, yaitu TAP MPRS nomor 26/MPRS/1966 tentang pembentukan panitia peneliti ajaran-ajaran pemimpin besar Revolusi Bung Karno. Ketetapan ini ditetapkan pada tanggal 5 Juli 1966, tanggal yang sama dengan ketetapan MPR nomor 25 itu. Hasil kerja panitia, menurut pasal 3 TAP ini, harus menyampaikan laporannya ke Badan Pekerja MPRS untuk mendapatkan persetujuan sambil menunggu pengesahan oleh MPRS atau MPR hasil pemilihan umum yang akan datang. Namun, Margarito tidak mendapat informasi apakah ada laporan kepada MPR yang bersidang pada tahun 1973. Apakah benar-benar dilakukan penelitian, dilaporkan ke BP MPRS, juga tidak jelas.
tidak dapat berspekulasi, tetapi kenyataan terverifikasi menunjukkan pada sidang umum MPR tahun 1973 juga tak dikeluarkan ketetapan tentang pengesahan laporan itu, ucapnya. Atas kenyataan itu, Margarito berpendapat ada dua masalah. Pertama, apa dan bagaimana ajaran Bung Karno? Mana yang dinyatakan dikoreksi atau yang tidak dikoreksi? Sebagai konsekuensi tidak ada laporan itu, maka tidak seorang pun yang dapat secara otoritatif menyatakan ajaran Bung Karno bagian ini atau itu sebagai ajaran. Setidak-tidaknya tidak bisa dikembangkan. Kedua, kata Margarito, tidak adanya ajaran Bung Karno pimpinan besar revolusi yang dikoreksi secara hukum dan dinyatakan secara hukum. Misalnya, tidak bisa dikembangkan, maka konsekuensi hukumnya tidak ada ajaran Bung Karno yang terlarang untuk dikembangkan. Konsekuensi ini menghasilkan kabut hitam tebal untuk dua hal. Bagaimana memastikan secara spesifik ajaran Bung Karno? Bagaimana memastikan secara spesifik cara mengembangkannya? Ini adalah dua kabut tebalnya. Pada titik ini, beralasan untuk menempatkan RUU HIP sebagai cara mengembangkan ajaran Bung Karno. Cara yang kehebatannya terlegitimasi secara rapuh dengan hukum, katanya. Jika DPR nekat sahkan RUU HIP, jangan salahkan umat Islam ingin kembalikan 7 kata sila pertama. Sejumlah pasar kontroversial dalam rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila dikhawatirkan akan melukai umat Islam bila pembahasannya tetap diajukan hingga pengesahan. Sebab ada sejumlah pasal dalam draft RUU yang banyak ditentang, bahkan melumpuhkan Pancasila. Seperti halnya dalam pasal 7 yang disebut akan mengerucutkan 5 sila ke konsep Ekasila dan Trisila. Ini akan melumpuhkan sila pertama, kata Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia, Kiai Haji Zaitun Rasmin, di dalam acara ILC TV One. Hal lain yang disinggung juga soal tidak dimasukkannya TAP MPRS nomor 25 tahun 1966 tentang pembubaran Partai Komunis Indonesia dan larangan setiap kegiatan untuk menyebarkan atau mengembangkan paham atau ajaran komunisme, Marxisme, dan Leninisme. Kita mengetuk hati para anggota DPR, para negarawan dicabut saja RUU HIP. Wajib, kalau masih mau membuat undang-undang untuk memperkuat BPIP, silakan. Tapi buat rancangan undang-undang yang lebih baik, sambungnya. Ia khawatir, bila RUU tersebut tetap dilanjutkan menjadi undang-undang, maka akan memancing kemarahan masyarakat, umat Islam pada khususnya. Muhammadiyah terang-terangan, kalau ada pertimbangan tentang Trisila dan Ekasila dimasukkan, karena pertimbangan sejarah, jangan salahkan umat Islam kembali mengingat lagi luka lama. Ingin mengembalikan 7 kata yang diperjuangkan dengan tidak mudah, tandasnya. Adapun 7 kata yang dimaksud adalah yang tertuang pada Piagam Jakarta, yakni ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Pada 18 Agustus 1945, 7 kata itu diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Dua hal. Pertama, sebenarnya tidak ada gunanya bagi society atau bagi masyarakat Indonesia undang-undang seperti ini. Betul. Di dalam soal hak asasi, tidak ada hukum yang bisa melampaui hak untuk berbicara. PDIP itu pemimpin koalisi di DPR saat ini. Jadi PDIP bisa mengkondisikan semua partai-partai untuk kalau itu memang sesuatu yang begitu penting, apalagi kalau Pak Ahmad menyampaikan begitu heroik tahun 2003 untuk menetapkan, menegaskan TAP MPRS nomor 25 itu. Oke, maksud saya Pak, apa yang saya bilang lucu-lucu ini, kita mengatur negeri kita ini amatiran. Itu kan memperlihatkan bahwa ini seperti piala kaleng, supaya nggak kedengaran kalengnya didempul tebal gitu. Itu kabinet dempulan semua. Jadi artinya kesimpulan kita, kalau kita mau mempertahankan Indonesia, jangan hanya berteriak NKRI forever. Tidak cukup, atasi di persoalan. Tapi kita perlu ingatkan bahwa sebetulnya topik pembicaraannya itu bukan itu. Ya.
Jadi udah bagus banget itu ya penjelasannya. Tetapi masalahnya bukan itu. Masalahnya sekarang umat beragama ya, terutama umat Islam merasa terusik ya rasa kebangsaannya dengan RUU HIP ini. Ini juga membunyikan alarm ya, kehati-hatian pada umat bahwa kalau yang begitu penting saja, dan ini ibaratnya seperti gajah di pelupuk mata, seolah-olah tidak terlihat.